والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من فعل إلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu dinasti, yang mana dinasti ini terletak di Afrika Utara, dan juga dinasti ini merupakan dinasti daripada keturunan sahabat Umar bin Khattab. Dan dinasti ini dikenal dengan nama dinasti Hafsiyun. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah dinasti di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Dalam silsilah penguasa Afrika Utara, kerajaan Hafsiyun ini tercatat sebagai penerus kerajaan Muwahhidun. Pewaris kekuasaan ini diperoleh pendahulu Bani Hafsi, yaitu Abdul Wahid bin Abi Hafs, yaitu dari raja terakhir Muwahhidun. Nah, Abdul Wahid ini dikenal sebagai sosok terpandang sekaligus menteri kepercayaan An-Nasir. Maka tidak heran jika di kemudian hari Afrika Utara dipercayakan kepadanya. Jika dilihat dari nasabnya, Bani Hafs ini dinisbatkan kepada Abu Hafs Yahya bin Umar Hantati. Sebagian ahli sejarah berpendapat ia adalah keturunan daripada khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Namun ada juga yang berpendapat bahwa nasabnya ini bersambung pada suku Barbar. Penyerahan kekuasaan Afrika Utara berawal ketika Abdul Wahid ini ditugaskan An-Nasir menjadi wakilnya untuk menumpas pemberontakan Ibnu Ghaniyah. Menurut Muhammad Arus Matwi dalam karyanya dalam buku As-Sultana Al-Hafsiyah, bahwasanya ketika itu Abdul Wahid sempat menolak 2 kali tawaran jabatan di Afrika Utara. Lalu di tawaran ketiga ia menerima dengan menyodorkan sejumlah syarat, yaitu yang pertama, dia menginginkan masa jabatan hanya sampai konflik Ibnu Ghaniyah selesai. Setelah itu An-Nasir harus menunjuk penggantinya. Kemudian syarat yang kedua, masa jabatan dibatasi selama 3 tahun. Kemudian syarat yang selanjutnya, yaitu syarat yang ketiga, berhak memilih bala tentara Muwahhidun untuk membantunya saat bertugas. Kemudian syarat yang keempat, tidak menyalahkan dirinya terhadap apapun yang ia lakukan. Dan syarat yang kelima, memberikan otoritas penuh kepadanya dalam mengangkat dan memecat pejabat yang bertugas bersamanya. Nah, pada kenyataannya setelah konflik Ibnu Ghaniyah selesai, An-Nasir meminta Abdul Wahid tetap memimpin Afrika Utara.
maka sejak saat itu Afrika Utara tetap dipimpin oleh Abdul Ghani dan keturunannya atau yang dikenal dengan Bani Hafsi. Nah, kerajaan Hafsiyun atau dinasti Hafsiyun memang memegang kendali atas Afrika Utara, yaitu selama lebih dari 300 tahun. Nah, dalam kurun waktu tersebut sudah terjadi 24 kali peralihan penguasa. Setiap raja tentunya memiliki karakteristik dan pencapaian tersendiri. Namun Hasan Husni Abdul Wahab dalam karyanya yaitu yang berjudul Khulasat Tarikh Tunis menyorot dua tokoh yang dirasa paling menonjol dalam sejarah kerajaan atau dinasti Hafsiyun, yakni yang pertama adalah Muntasir Billah dan yang kedua adalah Abu Bakar yang kedua. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah masa dinasti Hafsiyun atau kerajaan Hafsiyun di masa Muntasir Billah. Nah, nama lengkap daripada Muntasir ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abu Zakaria. Sejak kecil bakatnya sudah terlihat sehingga di usia muda ia sudah dipercaya untuk memegang jabatan tertinggi. Ketika itu ia dilantik sebagai pemimpin saat berumur 20 tahun pasca wafatnya sang ayah, yaitu Abu Zakaria. Di masa Al-Muntasir, peradaban Afrika Utara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan namanya melambung hingga terdengar ke berbagai penjuru wilayah Islam, termasuk Raja Mekah dan penduduk Hijaz yang memberikan baiat khalifah terhadap pemuda ini. Maka sejak saat itu Al-Muntasir diberi gelar dengan Amirul Mukminin. Nah, pada masanya terjadi perluasan kekuasaan secara signifikan. Wilayahnya membentang hingga ujung perbatasan Spanyol dan Maroko. Hal ini tidak terlepas dari melimpahnya jumlah tentara militer milik Al-Muntasir. Dengan begitu, sebagian besar pertempuran berhasil ia menangkan. Selain ketangguhan militer, situasi sosial politik Afrika Utara terbilang cukup stabil, di mana situasi ini membuat para penyair dan penulis khususnya yang berasal dari Andalusia sering berkunjung ke kediamannya. Salah satu peristiwa genting yang pernah terjadi di era Al-Muntasir adalah penyerangan bangsa Prancis, yaitu bagian daripada Perang Salib. Nah, penyerangan ini berawal dari permintaan Charles Anjou yang merupakan Raja Sisilia kepada saudara kandungnya yaitu Louis yang ke-9 untuk melakukan ekspedisi ke Tunisia. Nah, Louis ini menyambut baik permintaan tersebut, apalagi ia mendapat dukungan penuh dari raja-raja Nasrani lainnya. Nah, pada tahun 1270 Masehi, Raja Louis ini bersama 40.000 orang pasukannya menyerang Tunisia. Pertempuran antara dua kubu ini berlangsung selama 6 bulan. Setelah itu, wabah penyakit merebak yang mengakibatkan kematian massal dari kedua belah pihak. Namun, kerugian kali ini lebih banyak diderita oleh pasukan Prancis, terlebih Louis meninggal akibat wabah penyakit tersebut. Nah, kemudian pasca peristiwa ini, pasukan Prancis mengakui kekalahannya dan menyerah. Sementara itu, Al-Muntasir segera memerintahkan bala tentaranya untuk menghancurkan sisa-sisa posko militer Prancis agar mereka tidak kembali menyerang wilayahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemerintahan dinasti Hafsiyun pada masa Abu Bakar yang kedua. Nah, Abu Bakar yang kedua ini dilantik sebagai pemimpin kerajaan Hafsiyun setelah mampu mengalahkan Muhammad Abu Darba, yaitu pemimpin sebelumnya. Di awal kepemimpinannya, yaitu pada tahun 1318 Masehi, Abu Bakar sudah disibukkan dengan pemberontakan Muhammad bin Abi Umron dan Ibrahim bin Abu Bakar As-Syahid, yang merupakan kerabatnya sendiri. Dalam jangka waktu 2 tahun, kerusuhan Muhammad Abu Umron dapat dilumpuhkan. Adapun penumpasan Ibrahim bin Abu Bakar memerlukan waktu lebih lama sebab Ibrahim ini bersekutu dengan Raja Bani Abdul Wadid yang merupakan penguasa Tlemcen. Nah, langkah awal Abu Bakar yang kedua ini pasca pengangkatannya adalah memperbaiki kondisi internal kerajaan yang sebelumnya hampir roboh disebabkan maraknya propaganda dan fitnah.
Untuk memperkokoh fondasi perekonomian negaranya, ia berfokus pada pengembangan sektor pertanian, industri, dan ilmu pengetahuan. Di masanya, sejumlah fuqaha terlahir, seperti Muhammad bin Abdussalam, kemudian Muhammad ibnu Arafah, kemudian Ibnu Rasyid Al-Ghafsi, kemudian Ibrahim bin Abdurrafiq, dan juga ada Muhammad bin Harun. Ahli bahasa hingga penyair kontemporer pun ikut terlahir di masa ini, seperti Abdullah bin Muhammad At-Tijani, kemudian Zainab binti Ibrahim At-Tijani, kemudian ada juga Muhammad bin Umar Al-Malikisi, kemudian Muhammad bin Abdullah Al-Hawari, kemudian ada juga Ishaq bin Husaina, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masa kemunduran daripada dinasti Hafsiyun. Yang menyebabkan terjadinya kemunduran adalah konflik internal Bani Hafsi terus bergenerasi seakan tidak ada habisnya. Meskipun berhasil ditumpas, pemberontakan ini berdampak buruk pada sektor esensial kerajaan, khususnya sektor ekonomi. Memang beberapa kali raja kerajaan Hafsiyun ini mampu membangkitkan kondisi wilayahnya dengan melakukan perbaikan massal. Namun, tidak jarang pula sang raja tidak mampu menanggung beban berat sehingga hanya dapat bertahan dalam waktu singkat. Keadaan ini diperparah dengan konflik kepentingan yang terus bergejolak. Bahkan, pengangkatan raja yang belum cukup umur pernah terjadi, di mana sang raja hanyalah boneka yang dikendalikan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam catatan sejarah Islam, Abu Faris Abdul Aziz adalah raja terakhir yang mampu mengangkat moral kerajaan Hafsiyun. Sementara pemerintahan selanjutnya terbilang gagal dan terus mengalami kemunduran. Apalagi di masa-masa ini tidak sedikit raja justru meminta bantuan kepada bangsa Spanyol untuk menghadapi umat muslim lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perseteruan bangsa Turki dan Spanyol di Afrika Utara yang kemudian mengakibatkan keruntuhan dinasti Hafsiyun. Nah, pada tahun 1528 Masehi, melihat situasi Afrika Utara yang kian melemah, dinasti Utsmaniyah melalui Khairuddin Al-Ghazi berupaya untuk menarik kawasan tersebut ke dalam pemerintahannya. Hasan bin Abu Abdullah yang saat itu memimpin kerajaan Hafsiyun tidak mampu melindungi wilayahnya, sehingga menjalin kerjasama dengan Raja Spanyol yaitu Charles yang kelima. Di satu sisi, kesepakatan ini menguntungkan Hasan untuk melindungi wilayahnya. Namun, di sisi lain, kesepakatan ini menjadi bumerang yang secara langsung menghancurkan Afrika Utara khususnya di Tunisia. Nah, seperti peristiwa naas yang terjadi saat pasukan Spanyol turut memporak-porandakan lumbung keilmuan Afrika Utara, yakni perpustakaan Masjid Agung Zaituna, di mana dalam perpustakaan ini terhimpun sejumlah catatan dan manuskrip-manuskrip induk yang telah dikumpulkan, dikaji serta dikembangkan sejak masa keemasan Islam. Nah, perebutan kekuasaan antara dinasti Utsmaniyah dan kerajaan Hafsiyun yang bekerja sama dengan bangsa Spanyol terus berlangsung dari masa ke masa. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1574 Hijriah, ketika kekuatan militer Utsmaniyah di bawah pimpinan Sinan Pasha dapat menguasai seluruh wilayah kekuasaan Spanyol di Afrika Utara. Nah, kemudian Muhammad bin Hasan Al-Hafsi yang terbukti bersekutu dengan Spanyol meninggal dunia pasca tertangkap dalam pertempuran dahsyat tersebut. Dengan wafatnya Muhammad bin Hasan, kerajaan Hafsiyun pun runtuh dan pemerintahan Afrika Utara selanjutnya dipegang oleh dinasti Utsmaniyah. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai dinasti Hafsiyun yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.